Hai, kembali lagi bersama saya Gusnando. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat CRUD dengan menggunakan React Native. Di tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat editnya. Jadi create, read, update, delete. Edit itu sama dengan update. Nah, untuk mengedit ini, saya ingin mekanismenya seperti ini. Jadi ketika saya tekan tombol ini, maka teksnya yang berisi di sini akan masuk ke teks input ini. Lalu ketika dia memasukkan datanya lagi, maka akan berubah teksnya ini. Oke, bagaimana caranya? Kita akan langsung saja bahas. Pertama-tama kita akan buat dulu mekanisme untuk klik lalu muncul di sininya. Caranya itu, di sini kan ada touchable opacity sudah kita buat kemarin. Nah, ini pakai on press. Begitu. Nah, ketika dia on press, saya ingin this.setState dengan data yang ada di teks input ini berarti teksnya diisi dengan item. Begini, diisi dengan item.item. Jadi isinya ini. Oke. Coba dulu. Sip. Ini juga sip, ini sip, ini sip. Nah, selain itu kita juga perlu menyimpan indeksnya. Jadi yang 0, 1, 2, 3 ini untuk memudahkan kita untuk mengeditnya. Jadi misalkan saya ingin mengedit nomor 1, jadi kita perlu tahu bahwa ya, indeks yang ingin kita edit itu nomor 1. Oke, langsung saja buat state-nya di sini, namanya index gitu. Misalkan seperti itu. Indeksnya kosongin aja dulu. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan indeks gitu. Ini diisi dengan indeks. Oke, indeks yang ini. Karena sama namanya, kita bisa hapus gitu. Oke, sip, udah. Lalu saya ingin membuat mekanisme ketika ini diganti gitu. Dia tekan tombol ini, maka tulisannya akan berubah sesuai dengan indeksnya. Nah, untuk melakukan itu, pertama-tama saya akan membuat fungsinya dulu. Jadi edit itu. Nah, untuk editnya saya ingin buat variabel baru, namanya data. Kita simpan dulu data di state di variabel ini. This.state.data begitu. Nah, di data ini kita tinggal ganti this.state.data this.state.index. Jadi kita ingin mengubah data yang ada di indeks ini di property item ini menjadi this.state.text. Kemudian di sini this.setState data. Nah, di sini artinya itu kita ingin merubah indeks keberapa yang kita pilih ini, lalu masukkan datanya itu ke property item. Property item ini diisi dengan apa yang ada di teks ini. Nah, sebelum itu kita juga perlu membuat pembeda antara kapan dia termasuk edit mode dan kapan dia termasuk input mode. Jadi ketika saya tekan ini, maka otomatis tekan edit mode. Ketika tidak itu, maka input mode. Nah, seperti itu. Lalu kita buat itu dengan cara buat dulu sini edit mode-nya false gitu. Kemudian ketika kita ingin ngeklik ini, maka kita akan rubah edit mode-nya menjadi true. Bisa kelihatan? Oke. Nah, ketika kita selesai mengedit, kita ingin edit mode-nya itu menjadi false. Dan juga teksnya menjadi kosong lagi. Jadi setelah dia ngedit, maka dia akan menjadi input mode. Oke, kita langsung saja lakuin gimana sih caranya biar lebih jelas. Lalu di sini dimasukkan data, kita juga perlu pengecekan. Jadi apakah dia sedang edit mode atau tidak. Kalau misalkan pakai edit mode di sini, kalau misalkan this.state lagi edit mode,
Kalau misalkan lagi edit mode, maka dia akan memanggil function yang kita sudah buat tadi, yang ini. This.edit begitu. Oke, kita langsung coba aja dulu. Oke. Kita coba ini menjadi test-x. Oke, udah berubah. Sip. Coba kita tambahin data baru. Oke, udah bertambah. Nah, misalkan ganti yang ini. Yang yes ini. Oke. Sekian tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan juga kita ada komunitas namanya Kode Insia. Di komunitas ini kalian bisa dapetin materi-materi eksklusif yang nggak ada di YouTube. Dan juga bisa diskusi bareng, sharing sama teman-teman lain di komunitas. Selain itu, source code untuk di video ini bakalan ada di komunitas. Jadi di post pertama itu saya sudah tempatkan di sana semua source code yang ada di YouTube, hampir semuanya sih. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga harimu menyenangkan.